Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berkah Iman. Di sini kami akan membawakan sebuah kisah teladan yang bisa memberikan kita ilmu untuk mengambil hikmah dari cerita yang akan kami sampaikan kepada pemirsa semua. Kisah hari ini tentang seorang pemuda yang bernama Samamah. Ia adalah kaum Quraisy yang suka membunuh para pemula yang ingin atau yang sudah masuk Islam, yang baru masuk kemudian ia bunuh. Tidak hanya itu, banyak para sahabat Nabi yang dibunuh oleh Samamah. Mari kita simak kisah tersebut. Semoga kita mengambil hikmahnya, teladannya, sehingga bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Kisah Samamah. Ketika itu ada seorang pembesar karismatik dari kabilah Hunaifiyah bernama Samamah. Ada seorang pembesar karismatik dari kabilah Hunaifiyah bernama Samamah yang berhasil ditangkap oleh umat Islam. Samamah ditangkap kaum muslimin karena telah banyak melakukan pembunuhan, telah banyak membunuh para pemeluk agama baru yang diajarkan Rasulullah SAW, yaitu agama Islam. Sebelum ditahan, Samamah terlebih dahulu dihadapkan kepada Rasulullah untuk menentukan keputusan apa yang akan hendak diambil. Setelah melihat keadaan Samamah, Rasulullah SAW tidak banyak berkomentar dan hanya berkata sedikit, "Perlakukan dia dengan baik," kata Rasulullah. Setelah itu segera para sahabat yang ada di sekeliling langsung membawa Samamah ke lokasi penahanan. Di ruang tahanan, Samamah sangat rakus bila makan. Samamah bisa melahap semua jatah makanan 10 orang sekaligus tanpa merasa bersalah. Samamah makannya sangat banyak, bahkan 10 porsi untuk orang ia lahap secara tidak merasa bersalah. Perilaku tawanan baru itu disampaikan kepada Rasulullah. Lagi-lagi Rasulullah tidak banyak memberikan komentar, dan Rasulullah pergi ke bilik istrinya dan berkata, "Hari ini aku kedatangan tamu yang doyan makan. Hidangkan padanya semua makanan yang telah kalian siapkan." Rasulullah menyuruh untuk menghidangkan semua makanan yang telah kalian siapkan. Setelah menerima hidangan yang disediakan istri Rasulullah, Samamah menyikat habis makanan semua yang dihidangkan tanpa tersisa. Nah, sementara Rasulullah dan keluarganya yang juga kelaparan mengalah tidak ikut makan. Hal itu terjadi sampai beberapa pekan, tetapi Rasulullah tetap baik kepada Samamah meski Samamah hanya makan, minum, dan tidur. Selain memberikan makan, Rasulullah juga selalu memperhatikan perkembangan kondisi Samamah. Setiap kali bertemu Nabi, Samamah selalu mengatakan, "Muhammad, aku telah membunuh orang-orangmu. Jika kamu ingin membalas dendam, bunuh sajalah aku," kata Samamah dengan nada tinggi. Mendengar perkataan itu, Rasulullah tidak banyak bicara dan hanya menatap lawan bicara sambil sedikit tersenyum. Melihat sikap Nabi Muhammad seperti itu, Samamah semakin sombong dan kembali berkata, "Jika kamu
menginginkan tebusan, aku siap membayar sebanyak yang kamu inginkan, kata Samamah. Seperti keadaan tadi, Rasulullah hanya mendengarkan ucapannya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa hari kemudian, Rasulullah membebaskan Samamah sehingga ia bebas pergi kemana saja. Setelah melangkah beberapa jauh, Samamah berhenti di sebuah pohon. Samamah berdiri di sebuah pohon, di bawah pohon. Ia lalu berpikir, memikirkan sikap Nabi Muhammad yang begitu ramah dan begitu baik. Kemudian ia duduk di atas pasir dan masih tetap tidak percaya. Kenapa orang menawannya tidak memperlakukan dirinya dengan kasar? Samamah mulai ragu-ragu terhadap keyakinannya. Kenapa Rasulullah begitu baik kepada musuhnya, padahal ia sudah membunuh banyak sahabat Rasulullah. Setelah berapa lama memikirkan sikap Rasul yang begitu baik, ia beranjak bangkit kembali menuju kediaman Rasulullah dan menyatakan ia masuk Islam. Masya Allah. Setelah masuk Islam, Samamah menghabiskan beberapa hari bersama Rasulullah, kemudian pergi ke Mekah untuk mengunjungi Ka'bah. Sampainya di sana, Samamah menyatakan dengan suara lantang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat itu Mekah masih berada di bawah kekuasaan kaum Quraisy. Orang-orang menghampiri dan mengebunya. Pedang sudah terayun-ayun mengintai kepala dan lehernya. Salah seorang dari kerumunan itu berkata, jangan bunuh dia, jangan bunuh dia. Dia adalah penduduk Imamah. Tanpa suplai makanan dari Imamah, kita tidak akan hidup. Samamah menimpali, tetapi itu tidak saja cukup. Tetapi itu saja tidak cukup. Kalian telah sering menyiksa Muhammad. Pergilah kalian menemuinya dan minta maaflah kepada beliau. Berdamailah dengannya. Kalau tidak, aku tidak akan mengizinkan satu biji gandum dari Imamah masuk ke Mekah. Samamah kembali ke kampung halamannya dan ia benar-benar menghentikan suplai gandum ke Mekah. Bahaya kelaparan mengancam penduduk Mekah. Nah, bisa dilihat bahwa Samamah akhirnya membantu Rasulullah untuk berdakwah, untuk membantu Rasulullah. Para penduduk Mekah mengajukan permohonan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, engkau memerintah agar berbuat baik kepada sanak dan tetangga. Kami adalah sanak saudaramu. Akankah engkau membiarkan kami mati kelaparan dengan cara seperti ini? Ketika itu pula Rasulullah menulis surat kepada Samamah, memintanya untuk mencabut larangan suplai gandum ke Mekah. Samamah dengan rela hati mematuhi perintah tersebut. Masya Allah. Awal mulanya dia adalah musuh yang membunuh para sahabat, yang membunuh para pemula yang sedang memeluk agama Islam. Kemudian dengan tingkah laku dan perilaku Nabi, keteladanan Nabi membuat hati Samamah menjadi tersentuh sehingga ia rela untuk masuk Islam dan akhirnya membela agama Islam, membantu Nabi Muhammad SAW. Sekian dari cerita dari channel Berkah Iman, semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan kita tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW kepada
setiap umat manusia. Walaupun dia musuh, ia tetap berbuat baik sehingga hatinya musuh akhirnya tersentuh dan membela dan membantu Nabi Muhammad SAW. Nun qalamu wa may yashkurun wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.